Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tim Pertamina Enduro VR46 mengonfirmasi perkembangan kontrak rider keduanya di tengah isu Pedro Acosta akan memperkuat tim milik legenda MotoGP, Valentino Rossi itu. Fabio Di Giannantonio memiliki kontrak dengan VR46 hingga akhir 2026. Meskipun belum semua rider dikonfirmasi untuk MotoGP 2026, kenyataannya hampir tidak ada tempat yang tersisa. Kecuali jika terjadi sesuatu yang sangat tidak terduga. Hanya satu posisi yang akan terisi oleh Miguel Oliveira harus memberi jalan bagi juara dunia Superbike Toprak Razgatlioglu di tim Pramac Yamaha. Fabio Di Giannantonio atau yang akrab disapa dengan Di Gia itu memiliki kontrak dengan Pertamina VR46 hingga akhir 2026. Sementara kontrak rekan setimnya, Franco Morbidelli, akan berakhir setelah musim ini. Rider Italia itu absen dari balapan di Sachsenring dan Brno karena cedera dan hanya finish di posisi ke-14 dalam sprint race Sabtu saat comeback-nya di Red Bull Ring, Spielberg. Saya, Tim, dan Frankie sedang berlibur, jadi kami mengobrol, tapi tidak terlalu banyak. Itu bukan liburan yang sebenarnya, tetapi saya menjauh dari kantor dan arena balap. Oke, tidak juga. Saya berada di balapan Formula 1 di Spa-Francorchamps, Belgia bersama Andrea Migno, dan itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Kami masih harus membahas sesuatu dengan manajemen Frankie, tetapi saya perkirakan kami akan menyelesaikan kontrak di Hungaria atau Barcelona. Ducati bertanya kepada kami apakah kami menginginkan motor pabrikan kedua tahun depan. Saya bilang tidak. Kami memutuskan untuk melanjutkan seperti yang kami lakukan tahun ini. Yaitu, dengan motor pabrikan yang sama dan mesin tahun 2025, mereka mungkin kemudian memutuskan untuk memberikan motor pabrikan itu kepada tim lain. Ujar Direktur Tim VR46, Alessio Salucci, dilansir bolasport.com dari Speedweek. Sebagai tim yang didukung pabrikan, VR46 memiliki prioritas di Ducati dibandingkan tim ketiga, Gresini. Sementara itu, Di Giannantonio memiliki perlengkapan yang identik dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Lenovo. Morbidelli menggunakan model tahun sebelumnya. Ducati mungkin berbicara kepada para pendukung Gresini, karena Alex Marquez dan Fermin Aldeguer harus menggunakan perlengkapan tahun lalu. Namun, General Manager Ducati Luigi Dallina menggambarkan perbedaan pada motor baru tersebut sebagai hal minimal. Acosta telah banyak dikaitkan dengan tim VR46 pada 2026. Media Italia menyebut bahwa pemilik tim, Valentino Rossi telah mengidentifikasi perekrutan Acosta sebagai cara terbaik untuk mencegah Marc Marquez meraih gelar juara dunia ke-10 tahun depan. Namun, Acosta masih dikontrak oleh KTM yang tidak akan tinggal diam dan membiarkannya pergi. Namun, Acosta masih dikontrak oleh KTM yang tidak akan tinggal diam dan membiarkannya pergi. Acosta mungkin terpaksa menunggu hingga 2027 untuk menemukan motor yang lebih baik. Di sisi lain, rider Ducati, Francesco Bagnaia, memberikan komentarnya usai mendapatkan hasil kurang memuaskan pada MotoGP Austria 2025. Rasa kecewa Bagnaia dengan timnya sendiri, Ducati mulai tumbuh usai beraksi pada MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring, Minggu, 17 Agustus 2025. Start dari urutan ketiga, murid kebanggaan Valentino Rossi itu tak bisa bertahan di zona podium dengan motor Desmosedici YP25 selama 28 putaran. Performa yang semakin menurun, Bagnaia harus rela menyudahi seri ke-13 dalam kalender MotoGP 2025 ini dengan finish di tempat ke-8. Di sisi lain, rekan setimnya yaitu Marc Marquez terus menambah catatan apiknya dengan menjadi pemenang pada MotoGP Austria 2025. Rasa kecewa ditunjukkan Bagnaia usai balapan, di mana dia mengaku sudah mengerahkan kemampuan terbaik tapi masih belum meraih hasil memuaskan. Bagnaia juga sampai tak habis pikir saat Marquez bisa mengalahkannya dengan gap sebesar 12 detik dan catatan waktu lap yang sama dengannya pada musim lalu. Saya berjuang, mengerahkan segenap kemampuan saya, tetapi hari ini saya finish di urutan ke-8,
tertinggal 12 detik, pemenangnya melakukannya dengan waktu yang sama dengan saya musim lalu, jadi potensi meraihnya ada. Hanya saja kami tidak tahu mengapa ini tidak berhasil bagi kami, saya tidak tahu, saya merasa sangat sulit untuk mengimbangi yang lain, saya selalu fokus, saya tidak pernah kehilangannya, saya selalu memberikan segalanya. Dan hari ini, dengan memberikan segalanya, saya finish di posisi ke-8, seperti yang sudah saya katakan. Semua orang menyalip saya lagi di exit corner, saya tidak bisa berakselerasi, dan ini situasi yang agak tidak biasa yang saya harap mereka bisa jelaskan kepada saya. Saya melihat di awal balapan bahwa mereka, Bez dan Mark, melakukan segalanya lebih baik daripada saya, pengereman, masuk, keluar. Saya tahu mereka rider yang kuat, tapi fakta bahwa saya bisa mencapai jarak dalam 12 detik di trek di mana saya selalu menjadi pembeda adalah sesuatu yang tak saya pahami, dan saya takkan berhenti, apa yang Anda katakan, melihat putaran demi putaran kedua rider itu tampil lebih baik dari Anda. Bukankah itu menjadi beban mental untuk mengelola balapan? Dengan mengerahkan segenap kemampuan saya hanya bisa finish di posisi ke-8 hari ini, begitu keterangan dari Banaya. Rider berusia 28 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak tahu penyebab dirinya bisa sampai drop posisi dengan signifikan. Di sisi lain, juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu juga tak menampik bahwa penampilan Marquez dan Marco Bezzecchi dari Aprilia memang kuat. Tekanan secara mental pun dirasakan Banaya saat Marquez dan Bezzecchi lap demi lap berada di depan dan meninggalkannya hingga gap 12 detik. Lebih lanjut, Banaya juga mulai menunjukkan kemarahannya dan mengakui mulai banyak kehilangan kesabaran dalam menunggu gebrakan dari Ducati. Nah sobatku semua, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.